Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Puji. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, doa kali ini akan dipimpin oleh teman kalian. Ayo Farhan, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini ada yang tidak berangkat? Oke, ya tadi ada Hilman sama Ilham terus Ihda. Nah, kalau Hilman sama Ihda itu katanya sedang sakit. Terus tadi Hilman mamanya kesini, dia juga sedang sakit. Nah, sebelum kita mulai pelajaran terlebih dahulu, kita doakan teman-teman kalian yang sedang sakit. Semoga sakit mereka lekas sembuh sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran seperti biasa dan tidak ketinggalan materi. Terus bagaimana dengan kabar kalian? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabar kalian semuanya bagus semua. Terus ibu lihat juga hari ini kalian rajin sekali. Pakaiannya dimasukkan semua, kalian rajin-rajin. Iya, inilah yang ibu harapkan. Kamu jadi anak yang disiplin, baik dalam berpakaian, baik dalam pelajaran, dan dalam waktu ya. Kalian harus disiplin. Terus bagaimana? Sudah siap dengan pelajaran kali ini? Iya, namun sebelumnya kalian itu harus ingat pelajaran kemarin. Pelajaran kali ini yaitu pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi yaitu terjemah surat Ad-Duha. Iya, kali ini adalah materinya terjemahan surat Ad-Duha. Namun sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, terlebih dahulu ibu ingatkan materi yang kemarin, yaitu apa? Hafalan surat Ad-Duha. Masih ingat surat Ad-Duha? Iya, surat Ad-Duha itu surat yang keberapa, Nana? Iya, surat Ad-Duha adalah surat yang ke-93. Terus surat Ad-Duha itu terdiri dari berapa ayat? 11 ayat. Surat Ad-Duha itu tergolong surat Makkiyah. Kenapa disebut dengan surat Makkiyah? Karena surat Ad-Duha itu turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, surat Ad-Duha itu diambil dari ayat berapa, Nana? Ayat pertama. Iya, ayat pertama yang artinya waktu matahari naik sepenggalah. Nah, waktu itu pula kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Iya, untuk mengingat supaya kita tidak lupa materi minggu lalu, mari kita bersama-sama menghafalkan surat Ad-Duha yang telah kalian pelajari minggu lalu. Ayo kita bersama-sama menghafalkan surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal
walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Iya, sudah pintar semua. Itulah tadi lafal surat Ad-Duha. Nah, kali ini kita akan belajar tentang terjemah surat Ad-Duha. Nah, kenapa harus belajar terjemah surat Ad-Duha? Nah, kita harus belajar terjemah surat Ad-Duha itu untuk apa ya? Iya, untuk menambah kekhusyuan kita dalam beribadah. Nah, contohnya begini, ketika kalian melaksanakan sholat sunnah duha. Nah, setelah surat Al-Fatihah, kalian itu dianjurkan untuk membaca surat Ad-Duha. Nah, ketika kalian sholat, ketika kalian membaca surat Ad-Duha dan kamu sudah hafal terjemahnya surat Ad-Duha, maka sholat kalian akan tambah konsentrasi atau tambah khusyuk, ya. Nah, ketika membaca surat Ad-Duha, dalam hati kita itu menerjemahkannya sehingga kita tidak ada kesempatan untuk mengingat yang lain, yaitu akan menambah kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan kenapa kalian harus menghafalkan terjemah surat Ad-Duha. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu terjemah surat Ad-Duha. Apa tadi artinya? Ad-Duha itu? Iya, waktu matahari naik sepenggalah. Itu adalah ayat pertama dalam surat Ad-Duha. Nah, bagaimana caranya kita menghafalkan terjemah surat Ad-Duha dengan mudah? Nah, ibu itu punya beberapa cara. Yang pertama itu dengan cara kita membaca berulang-ulang, ya. Terus yang kedua itu dengan kebiasaan. Misalkan setiap hari kita hafalan terjemahnya. Dan yang ketiga itu dengan mufradat atau arti kata. Berarti kita menghafalkan kata per kata. Iya, sehingga kita akan mudah mengingatnya. Dengan cara berulang-ulang, misalkan kita dalam ayat pertama itu ya, kita baca minimal 3 kali. Ya, minimal 3 kali. Setelah kalian baca 3 kali, terus coba kalian bukunya ditutup. Setelah itu kamu baru membacanya kembali, mengulang kembali dengan tanpa membaca bacaan buku tersebut. Nah, itu caranya diulang-ulang. Terus yang kedua itu tadi dengan cara apa? Yaitu dengan cara pembiasaan. Misalkan setiap pagi sebelum kamu pembelajaran, kamu pembiasaan menghafal surat Ad-Duha dan terjemahannya. Terus yang ketiga itu dengan apa? Dengan mufradat atau kata per kata.
Iya, surat Ad-Duha yang ayat pertama itu adalah hanya satu kata, maka kamu akan mudah. Sekarang kita ke ayat kedua, contohnya. Ayat kedua itu terdiri dari dua kata, yaitu walaili dan idza saja. Nah, sekarang kita ingat kata wa, apa artinya? Iya, kata wa itu artinya dan. Iya. Lail, sekarang ke lail. Nah, di kelas 6 ini ada yang namanya lail? Ada. Tahu artinya? Iya, artinya apa? Malam. Iya, lail itu artinya malam. Berarti walaili. Wa tadi dan lail itu malam. Nah, dengan menghafal mufradat, kamu juga ingat dengan teman kamu ya, nama teman kamu lail namanya malam ya. Terus ingat lagi kata berikutnya adalah idza saja. Idza saja itu artinya apabila telah sunyi. Nah, apabila telah sunyi, kamu ingat lagi kalau malam tiba pasti akan terasa sunyi. Nah, berarti arti dalam satu ayat tersebut itu berkaitan ya. Walaili, dan apabila malam, idza saja telah sunyi, apabila telah sunyi. Nah, dalam satu ayat itu artinya saling berkaitan. Contohnya tadi walaili dan malam, idza saja apabila telah sunyi. Nah, itu kita juga mengingat ya. Berarti kata terjemah tersebut saling berkaitan. Iya. Nah, kita sekarang coba kamu baca buku tentang terjemah surat Ad-Duha. Kamu cocokkan arti per kata kamu dengan buku yang ada di pegangan kamu. Sekarang coba dibaca. Iya, bagaimana? Iya, tadi kita mengartikan ayat kedua. Walaili. Itu di dalam buku artinya dan demi malam. Idza saja apabila telah sunyi. Nah, kita tidak jauh berbeda ya artinya dengan kita mengartikan secara arti yang sesungguhnya dengan buku yang kalian pegang. Itu caranya seperti itu ketika kita menghafalkan terjemah supaya lebih mudah ya. Nah, sekarang setelah kalian belajar bagaimana caranya menghafal terjemah surat Ad-Duha ya, ibu punya permainan ya, ingin mengetahui sejauh mana kalian itu bisa menguasai materi yang telah ibu sampaikan. Namun sebelumnya, untuk mengingatkan kembali, ayo kita bersama-sama membaca surat Ad-Duha dan terjemahannya ya. Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu.
walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Nah, itulah tadi terjemahan surat Ad-Duha. Kalian harus bisa menghafalnya ya. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian sampai di mana, tadi Ibu sudah janji ya, Ibu punya permainan. Iya, permainannya adalah caranya itu menjodohkan kartu. Nah, Ibu sekarang sudah punya potongan-potongan seperti ini ya. Ini adalah potongan Arabnya, yaitu surat Ad-Duha. Dan yang ini adalah potongan-potongan terjemahannya. Nanti Ibu bagikan kepada kalian ya. Nah, caranya nanti begini. Setelah Ibu bagikan semua, nanti yang mendapatkan tulisan Arabnya kalian maju ke depan. Terus nanti yang mendapatkan terjemahannya, nanti kalian cari pasangan kalian. Ya, maksudnya tulisan Arabnya itu dipasangkan dengan arti yang sesuai. Berarti kalian mencari teman kalian ya, yang sesuai dengan yang kalian pegang. Itu caranya begitu. Dah bisa dimulai? Iya. Nah, setelah kalian bermain menjodohkan kartu, kali ini Ibu akan mengeceknya ya. Kalian sudah bisa atau belum? Kalian sudah bisa menguasai materi atau belum? Sekarang Ibu cek. Iya, ternyata kalian sudah menguasai materi yang tadi Ibu ajarkan. Alhamdulillah ya, kalian semuanya sudah bisa. Dan untuk tugas terakhir, supaya kalian itu mengingat terus tidak lupa, maka Ibu akan memberikan tugas di rumah, yaitu PR dengan ini Ibu punya. Nah,
Ini adalah tugas unjuk kerja. Nah, nanti tugas ini di rumah kalian dibaca, dihafalkan, terus nanti dicentang hafalnya di mana. Terus minggu depan kalian kumpulkan ya satu persatu ke ibu sambil menghafalkan materi yang telah kalian baca di rumah ya. Materi tadi, PR tadi yang ibu berikan kepada kamu, nanti minggu depan kamu setorkan ke ibu, terus nanti dibaca di depan ibu. Itu caranya begitu. Nah, selesai sudah materi yang kita pelajari hari ini tentang terjemah surat Ad-Duha. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa kalian tetap belajar di rumah, terutama untuk tugas yang telah ibu berikan kepada kalian. Nah, sebelum pembelajaran kali ini ibu tutup, terlebih dahulu ibu minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ibu kali ini banyak kesalahan dan kekurangan. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari ibu cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.